Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. 40 hari setelah kebangkitan, kita merayakan hari kenaikan. Dan ini menjadi momen penting untuk kita berefleksi lebih dalam tentang pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, para murid memandang ke atas, melihat Dia naik ke surga. Itulah perpisahan kedua Yesus dengan murid-muridnya. Setiap perpisahan pasti ada kesedihan dan juga doa. Seorang anak yang hendak keluar dari kampungnya, entah untuk meraih cita-cita lewat pendidikan atau yang mencari pekerjaan, adalah juga sebuah perpisahan. Orang tua akan mendoakan anaknya, menghantar, dan bahkan melihat dia pergi sampai hilang dari pandangan. Itulah tanda bahwa perpisahan selalu ada kesedihan, tetapi juga ada doa yang menyertai. Perpisahan Yesus yang pertama adalah ketika wafat di kayu salib. Perpisahan itu meninggalkan kesedihan yang mendalam dan juga ketakutan. Murid-murid yang kehilangan sang guru kembali ke aktivitas mereka sebelumnya, yakni jadi nelayan. Ada yang pulang kampung seperti 2 orang Emmaus. Perpisahan pertama ini juga memberi ketakutan bagi para murid, sehingga mereka mengurung diri di kamar. Dan Yesus kemudian datang lagi memberikan harapan baru, membawa mereka kembali untuk menyadari semangat kemuridan, melepaskan belenggu ketakutan, dan menghantar mereka untuk keluar sebagai murid yang berani mewartakan sukacita kebangkitan kepada banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, kembalinya semangat kemuridan dan kesiapan untuk menjadi pewarta adalah bekal yang luar biasa untuk melaksanakan semua pesan Tuhan. Hati yang sukacita membuat mereka tidak sedih di perpisahan yang kedua, yakni ketika Tuhan naik ke surga. Para murid memandang ke atas melihat Ia naik ke surga dan diiringi sorak-sorai sukacita dalam hati. Perpisahan yang didahului dengan pesan Tuhan, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari surga. Tuhan meminta para murid untuk menahan diri sesaat agar benar-benar siap menjadi pewarta. Janjinya akan terpenuhi, yakni Roh Kudus akan datang menyertai mereka. Dengan perlengkapan kuasa Roh Kudus, maka mereka siap pergi kemana-mana, sanggup berkata-kata, tahan terhadap penderitaan dan penganiayaan, dan lainnya, sebagaimana telah disampaikan dalam amanat perpisahan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita semua juga adalah murid Tuhan Yesus. Kita sudah diperlengkapi dengan kekuasaan dari surga lewat sakramen-sakramen yang kita terima. Di hari raya ini kita datang untuk memandang Dia yang naik ke surga, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan sorak-sorai. Kita bersyukur bahwa kurban penebusan dosa bukan lagi dilakukan berulang-ulang, tetapi kematian dan kebangkitan telah memulihkan itu menjadi satu kali untuk selama-lamanya. Kita datang memandang Dia naik ke surga bukan sebagai perpisahan, tetapi sebagai suatu kepastian bahwa kita tahu
kemana kita harus pergi setelah hidup di dunia ini berakhir. Untuk itu, memandang Dia naik ke surga adalah pujian dan penyembahan kita. Tetapi Yesus tidak meminta kita untuk terus mendongak ke atas, karena karya perutusan harus dilaksanakan. Kita adalah murid dan juga saksi kebangkitannya, maka kita pun menundukkan kepala, menyadari kuasa yang Tuhan berikan, dan memandang di sekitar kita, agar warta sukacita ini juga diketahui oleh sesama di sekitar kita. Tuhan mengutus kita untuk membawa semangat kemuridan kemana kita pergi, mewartakan kebenaran sabdanya dimanapun kita bersaksi, menghadirkan damai dan sukacita dimanapun kita berdiri. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus.